Assalamualaikum anak-anak. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai materi kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran ke-1. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah banyak belajar mengenai indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang kita akan belajar mengenai menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Oke anak-anak, sekarang mari kita baca teks berikut ini untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari masing-masing paragraf. Langsung kita bahas per paragraf ya anak-anak. Nanti ibu akan membantu menemukan kalimat utamanya. Anak-anak bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya secara mandiri. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kelereng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Baik, bisa kita amati pada paragraf pertama ini. Di awal paragraf berisi mengenai uraian. Kemudian di kalimat selanjutnya pun juga berisi uraian dan penjelasan serta informasi. Kemudian di akhir paragraf ada berupa simpulan. Ini menunjukkan bahwa kalimat utama berada di akhir paragraf, yaitu keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Anak-anak bisa menyimpulkan sendiri gagasan pokoknya dengan mengambil inti dari kalimat utama tersebut. Kemudian, paragraf kedua. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Oke anak-anak, bagaimana nih kira-kira kalimat mana yang mengandung topik permasalahan? Oke, pada awal paragraf kedua ini masih menunjukkan tentang penjabaran dan topik permasalahannya juga berada di akhir paragraf. Jadi kalimat utamanya yaitu keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Nah, silakan anak-anak menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dengan mengambil inti dari kalimat utama tersebut. Kita lanjut ke paragraf ketiga. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, untuk paragraf ketiga, kalimat yang mengandung topik permasalahan kira-kira yang mana nih anak-anak? Pada awal paragraf ketiga ini masih berisi mengenai uraian dan penjabaran. Sedangkan di akhir paragraf itu berisi simpulan yang membahas tentang topik permasalahan. Jadi kalimat utamanya juga berada di akhir paragraf. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Silahkan untuk gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, anak-anak temukan secara mandiri ya. Tuhan menciptakan organ tubuh kita dengan sempurna.
Salah satunya yaitu indera pendengaran. Dengan menggunakan indera ini, kita mampu mendengar berbagai macam suara, seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Secara umum, struktur indera pendengaran kita terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Lalu, apakah kalian tahu bagaimana telinga bisa merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Dengan adanya indera pendengaran, kita bisa mendengar berbagai macam bunyi. Salah satunya yaitu bunyi yang berasal dari tempat ibadah. Tahukah kalian ada berapa sih agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia? Ya, benar sekali. Jawabannya ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua masyarakat Indonesia tentu meyakini agama atau kepercayaan tersebut. Maka dari itu, kita harus saling toleransi antar umat beragama agar terciptanya kerukunan. Berikut ini contoh sikap toleransi antar umat beragama. Yang pertama, menghormati agama yang dianut oleh orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Yang ketiga, bersikap toleran terhadap keyakinan yang berbeda. Keempat, melaksanakan ajaran agama dengan baik. Oke, sampai sini dulu ya video pembelajaran kita. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.